Berjumpa lagi dengan saya dalam pembahasan masalah lingkungan hidup. Di bumi ini kita hidup saling berdampingan dengan makhluk hidup lainnya maupun alam sekitar yang ada di lingkungan kita. Nah, apa saja sih sebenarnya masalah lingkungan hidup yang terjadi pada saat ini? Baik, kita akan bahas masalah lingkungan. Terutama yang terjadi ialah kualitas lingkungan semakin menurun, laju pencemaran dan kualitas lingkungan terus meningkat. Dan ini mengakibatkan banyak sekali ya kerusakan-kerusakan di lingkungan sekitar kita. Pertama, terjadinya pencemaran air, pencemaran udara di kota-kota besar, pencemaran limbah domestik dan sampah, kontaminasi dari bahan berbahaya dan beracun atau B3, kerusakan ekosistem hutan hujan tropika, deforestasi, penebangan hutan ya, pengundulan hutan terjadi sangat cepat sekali ya, terutama di kawasan Kalimantan, kemudian Papua juga ya. Alih fungsi lahan hutan menjadi hutan produksi maupun sawit ya. Kemudian kerusakan daerah aliran sungai (DAS) ini terjadi apabila hutannya sudah dirambah menjadi gundul, kemudian resapan air juga sangat berkurang, mengakibatkan pendangkalan sungai ya. Apalagi di sungai-sungai juga banyak sekali yang tanggulnya itu sudah gundul. Kemudian kerusakan ekosistem danau sudah terjadi, kerusakan ekosistem pesisir maupun di laut ya, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ya, mengambil minyak dan gas ya, bumi, batu bara itu diambil untuk dimanfaatkan dalam pembangunan sektor ekonomi yang begitu cepat dan begitu besar, mengakibatkan eksploitasi ini mengakibatkan semakin menipisnya cadangan mineral di bumi ya. Kemudian pemanasan bumi ini terjadi akibat dari semuanya, mengakibatkan greenhouse effect yang nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian penipisan lapisan ozon, hujan asam, bencana lingkungan, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Nah, masalah utama lingkungan saya mau jelaskan. Yang pertama dari pencemaran udara yang terjadi di lingkungan kita mengakibatkan perubahan iklim global, perusakan lapisan ozon, hujan asam, pencemaran udara daerah perkotaan dan lain-lain. Kemudian penurunan keanekaragaman hayati ini terjadi akibat deforestasi dan lain-lain ya, perambahan hutan mengakibatkan perusakan habitat, kepunahan spesies. Kemudian penurunan ketersediaan pangan akibat iklim yang tidak menentu, sehingga perusakan pengurangan luas lahan pertanian, penurunan air tanah, penurunan penggurunan, kemudian terjadi erosi tanah, kemiskinan zat hara, pengeragaman tanah ya, penggaraman tanah jadi unsur pH-nya semakin tinggi. Kemudian penangkapan ikan yang berlebihan. Kemudian penurunan ketersediaan sumber daya alam lainnya seperti energi, bahan bakar, mineral tidak terbaharui ya. Sumber daya alam yang tidak terbaharui semakin menipis. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida ya, yang berlebihan sehingga mengganggu pantulan sinar matahari menjadi pemanasan global ya. Kemudian produksi limbah ya, di sini ada limbah padat, kemudian ada bahan berbahaya dan beracun atau B3. Di air juga terjadi ya, pencemaran air, terjadinya sedimentasi, bahan kimia beracun, agen biologis pembawa penyakit ya, seperti nyamuk ya, bisa terjadi ya. Kemudian tumpahan minyak, pencemaran panas dan lain-lain. Inilah masalah-masalah utama yang terjadi di lingkungan kita.
Nah, masalah lingkungan tersebut bersifat global ya, dimanapun kita berada, karena dalam satu bumi yang sama, maka kita akan merasakan akibatnya, bahwa kita tidak bisa memprediksi lagi kapan terjadi musim hujan, kapan terjadi musim kemarau. Sekarang cuaca tidak menentu ya, terjadi pemanasan global dan perubahan-perubahan iklim ini terjadi. Pemanasan global saling mempengaruhi secara timbal balik antara perubahan iklim dan pemanasan global. Pemanasan global kecenderungan semakin parah. Gerangan apa yang menyebabkan sehingga ini semakin parah? Kita akan bahas yang pertama, mengapa hal ini terjadi? Perubahan iklim global. Nah, ini ternyata ada emisi gas rumah kaca atau GRK, CO2, CH4, N2O, AFC, kemudian PFC, SF6 ini dinamakan sebagai unsur nyawa terjadinya emisi gas rumah kaca ya, dan kemudian mengakibatkan pemanasan global, dan pemanasan global ini berakibat kepada perubahan iklim secara global. Nah, pemanasan global dan perubahan iklim kita jelaskan atau kita sebut GRK atau efek rumah kaca ini. Sejatinya sinar matahari menyinari bumi sebagai panas matahari diserap oleh bumi dan memanasinya ya. Panas sinar matahari membuat merambat melalui atmosfer, kemudian panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Kegiatan ini diakibatkan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan begitu banyak emisi gas dan panas yang dipantulkan kembali. Sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer ya. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali ke atmosfer, itu tidak terjadi. Inilah karbon dioksida dan metan dan lainnya yang mengakibatkan GRK itu terjadi di bumi. Efek rumah kaca sendiri, naiknya suhu permukaan bumi disebabkan oleh efek rumah kaca, greenhouse effect. Panas yang diterima bumi karena penyinaran matahari terhalang oleh partikel-partikel gas CO2 yang terlepas dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara yang diproduksi oleh pabrik dan kendaraan bermotor yang begitu banyak dan secara global ya. Kemudian sumber-sumber gas karbon dioksida, di sini ada pembangkit listrik, pabrik dan perumahan, kemudian kendaraan bermotor di kota besar, kebakaran hutan ya, penambahan hutan, alih fungsi lahan yang mengakibatkan hutan itu semakin sering terjadi kebakaran. Greenhouse effect ya, ini terjadi ternyata sumber gas rumah kaca CO2 di dunia terbesar itu di Amerika Serikat yaitu 27%, kemudian Uni Eropa 24%, CIS ya 15%, Asia Timur 11%, Jepang 5%, Amerika Selatan 3%, Asia Selatan 3%, Asia Timur Tengah 2,5%, Afrika 2,5%, Australia dan New Zealand 1% ya. Ini semakin tahun semakin naik. Kecenderungan kenaikan suhu global apabila tanpa upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, maka hal itu terjadi. Konsentrasi CO2, perubahan suhu tahunan, pola kenaikan suhu ini semakin naik ya. Dari tahun ke tahun semakin naik di tahun 2020 ya. Menanjak terus sampai hingga tahun 2040-an ya, suhu itu semakin naik. Apa yang didampakkan dari perubahan dari kecenderungan kenaikan suhu global ya. Di sini saya mau ambil contoh yang terjadi di Jakarta, di ibu kota negara Indonesia. Dampak perubahan iklim, kenaikan muka air laut Teluk Jakarta ini ya di tahun 1925 hingga 2050, prediksinya kenaikan rata-rata 8 mm per tahun ya. Banjir di Jakarta